Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Al-Imam Al-Muqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad menyebutkan ada 5 sunnah ketika kita mendengar azan. Yang pertama menjawab sebagaimana ucapan muadzin. Yang kedua, selesai azan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketiga, kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang kelima, kita berdoa apa yang kita inginkan. Ini 5 sunnah ketika kita mendengar azan. Yamanin ya. Terus ikhwan, tadi mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari ilmu agama ini. Kemudian sarana-sarana agar kita menggapai keteguhan hati adalah mempelajari kisah-kisah para nabi dan salafus salih. Ikhwan fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 120, kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan para rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu ajib. Allah ulang dalam ayat ini, dalam surat ini, Allah ulang lagi. Ada satu kisah di mana kisah itu turun secara totalitas. Di antaranya kisah Yusuf. Ya. Kemudian kisah Ashabul Kahf dalam surah Al-Kahfi. Ada kisah yang diulang, khususnya kisah Nabi Musa bersama Bani Israel di ayat-ayat Quran dari Al-Baqarah tuh sampai ayat berikutnya. Apa fungsinya kata Allah? Allah turunkan kisah tersebut. Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu dengannya. Jadi turunnya kisah Al-Quran itu ya ikhwan, Allah sebutkan kisah-kisah para rasul itu agar hati Nabi Muhammad itu teguh. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah 950 tahun. Totalitas dakwahnya itu siang malam tauhid. Pengikutnya kata ulama cuma 5 orang, paling banyak 50 orang, 950 tahun. Nuh di antara rasul yang umurnya paling panjang. Sebagian ulama salaf mengatakan Nuh dia akan jadi rasul usianya 450 tahun. Dakwah 950 tahun, berapa tuh? 4,5 tambah 9,5 1.400. Setelah itu datang banjir besar kan, menghancurkan semua manusia termasuk anaknya si Kan'an. Lalu Nuh berlayar di Bukit Judi. Allah turunkan Nuh dan keluarganya serta orang beriman. Setelah itu masih berdakwah 750 tahun. Panjang usianya. 3 anak Nuh menyebar. Nuh punya anak 4, yang 1 mati kafir, Kan'an. Menyebar. Ada yang ke India, ada yang ke ini, menyebar. Dan kita ini anak keturunan Nuh. Lihat bagaimana Nuh. Agar apa? Agar Nabi SAW itu teguh. Kalau ada orang berdakwah kepada Allah, orang yang ngikutin ternyata keluarganya yang ngikutin. Contohnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi melihat pamannya enggak ikutin sallallahu alaihi wasallam, mati di atas kekafiran. Ketika Abu Talib sekarat, Nabi datang sallallahu mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku berhujjah di hadapan Allah untuk menolong dirimu. Pamannya mati di atas kekafiran. Nabi sedih sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Nuh agar kuatkan hati Nabi sallallahu itu.
Lihat Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya pembuat patung namanya Azar. Patungnya Azar, patung yang paling disukai oleh Raja Namrud. Namrud itu ngaku dirinya Tuhan. Matinya gara-gara kupingnya kemasukan nyamuk. Wah, nyamuk masuk. Karena diantara azab yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Ibrahim, Allah kirim nyamuk. Nyamuknya masuk ke kupingnya si Namrud yang ngaku dirinya Tuhan. Tuhan kemasukan nyamuk kupingnya. Saking gak tahannya, dia bilang kepada penjaganya, pukul kepala saya, dipukul, duk, langsung mati. Alhamdulillah. Lihat, Ibrahim seorang diri hanya beriman kepada Allah. Usianya belum genap, kata ulama, 20 tahun. Dijidal, dia debat, dihancurkan patung-patungnya masyarakat Babilonia. Babilonia di mana? Di Irak. Di Indonesia ada Babilonia? Ada. Babelan. Dia nggak tegang. Ibrahim satu-satunya beriman kepada Allah di kala itu, menghancurkan patung sampai pada akhirnya ditelanjangi, dimasukkan ke dalam kobaran api. Jadi Ibrahim itu dimasukkan ke api itu bukan dimasukin di jorok, enggak, tapi dengan manjanik, kata tafsir, atau manjanik yang ketapel besar. Ibrahim ditaruh situ, bajunya dilucutin, telanjang bulat dilemparkan ke dalam api yang besar. Sehingga kata Nabi SAW, Ibrahim orang pertama nanti Allah kasih baju pada hari kiamat. Enggak ada yang beriman kecuali Ibrahim alaihi salatu wassalam. Teguh gak hatinya? Teguh. Ketika dibakar oleh api, kalau mengatakan kulna ya nar bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Lihat, Allah ceritakan kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah kisahkan kisah Musa alaihi salatu wassalam. Dalam kitab Tauhid disebutkan tentang haramnya tabarruk kepada pohon dan batu-batu, minasyirki at-tabarruku bisyajari wal hajari. Masalah di bab ke-8. Termasuk kesyirikan ngambil berkah, ngalap berkah kepada pohon dan batu. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ketika kami perang Hunain, perang melawan orang Taif, para sahabat banyak. Di awal perang kalah, episode kedua menang. Kisah salafus saleh. Ya, sampai lewatin pohon sidr, orang musyrikin menggantungkan pohonnya. Pedangnya biar tambah sakti. Karena kita kan suka gantung apa jetah sakti itu. Kata para sahabat, kami itu dahulu baru masuk Islam, jadi bekas-bekas kekufuran terkadang masih nyantel-nyantel gitu bahasa kitanya. Ya Rasulullah, buatkan kami daun pohon itu sebagaimana orang musyrikin punya Datu Anwar. Kata Nabi, Allahu Akbar, kultum kama qala Bani Israil li Musa. Allahu Akbar, ucapan antum sebagaimana ucapan Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong membuatkan kami sesembahan selain Allah sebagaimana mereka Bani Israil yang lainnya punya sesembahan. Kata Musa, qultum. Musa mengatakan, in antum qaumun tajhalun, antum ini orang bodoh. Lihat, kisah ini Pak membuat hati kita harus semakin kuat. Kisah Musa itu berulang kali disebutkan dalam Quran. Dalam surah Al-Qasas, bagaimana awalnya kisah Musa itu. Sampai nabi-nabi yang enggak Allah sebutkan namanya ada di sana, di atas Nabi Yusha bin Nun, murid sekaligus pembantunya Nabi siapa? Nabi Musa yang ketemu dengan Khadir di pertemuan dua laut. Perang. Nabi Musa wafat, Harun pun wafat. Bani Israil serahkan kepada para nabinya. Perang hari Kamis. Kudu menang nih. Tiba di hari Jumat terus berperang. Karena Bani Israil Allah harapkan berperang di hari Sabtu. Bagaimana caranya biar perangnya menang? Karena zaman dahulu kalau perang itu kalau sudah malam sudah selesai. Di hari Jumat sore dia berdoa kepada Allah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, wahai matahari, engkau diperintah, aku diperintah, berhenti sebentar, kami mau perang, menang. Lihat kisah ini membuat hati Nabi kuat sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bagaimana pasukan Ahzab, Yahudi musyrikin 1000 orang, Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa berada di belakang kota Madinah hendak menghantam Nabi di belakang. Sementara Nabi sejarah 1 mil keluar dari kota Madinah menghadapi pasukan Ahzab. Para sahabat hati naik.
ke tenggorokan. Nabi mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kuat di Nabi SAW. Kisah salafus saleh juga demikian. Di antaranya lagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya bacakan mantumnya sedikit aja. Jarang-jarang saya kasih kajian di sini. Minta waktu ya jamaah, boleh nggak nih? Subuh ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sering sekali dijeblosin ke penjara gara-gara hasutan para tokoh-tokoh Syiah dan Sufiyah dalam membantah mereka dan menegakkan dakwah sunnah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika beliau di penjara di Qal'ah, dan penjara ini masih ada, dan Syekh Albani termasuk orang di penjara selama 3 bulan di sana. Sampai pada akhirnya beliau di penjara 3 bulan, bawa kitab Sahih Muslim dengan sebuah pensil, berhasil mengikhtisar Sahih Muslim 3 bulan. Namun qadar Allah kitab ini hilang. Rahimahullah ta'ala. Apa kata Syekhul Islam? Dia mengatakan rahimahullah ta'ala ketika di penjara, ya, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an dzikrillah ta'ala. Orang yang di penjara hakikatnya adalah mereka yang di penjara, mereka yang ditahan dari zikir kepada Allah. Dia enggak ingat kepada Allah. Hakikat orang di penjara itu, orang di penjara hatinya enggak ingat kepada Allah, bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Wal ma'sur man asrahul hawa, dan orang yang terpenjara lagi adalah mereka yang berada di penjara hawa nafsunya. Dia lebih mengedepankan hawa nafsu dibanding perintah Allah dan Rasulnya. Itu orang yang dipenjara, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, kata beliau lagi rahmatullah, ma yasna'u a'da'i bi, kata Ibnu Qayyim. Saya pernah mendatangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata beliau, kalau kami sedang risau, lagi galau, lagi ada urusan yang berat, ada ayat, ada hadis kita nggak paham, kita datang kepada Syekhul Islam ke penjara, nanya. Lihat kata Syekhul Islam apa? Ma yasna'u a'da'i bi, apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku kepada diriku. Ana jannati wa bustani fi sadri, surgaku ada dalam hatiku. Lihat teguhnya hati beliau. Rahimahullah ta'ala. Aina marahtu fahiya ma'i la tufariquni, di mana saja berada, surga itu ada sama saya. La tufariquni, enggak pernah berpisah dari diriku. Beliau lagi, in habasani khulwatun, jika mereka memenjarakan aku, penjaranya saya ini khalwat dengan Allah. Imam Ahmad di penjara sampai usia 89 tahun. Dalam penjara menyelesaikan Musnad Ahmad 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Kita arba'in lewat. Iya. Kalau saya di penjara, kata Syekhul Islam, adalah khalwat kepada Allah. Wa qatli syahadah, kalaupun dibunuh syahadah. Wa ikhraji min baladi siyahadun, kalau aku diusir, enggak boleh ngajar, diusir dari negeriku, adalah siyaha, tamasya, jalan-jalan. Allahu Akbar. Lihat teguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Dan dengan sebab inilah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tidak sempat menikah, bujangan. Karena seringnya penjara, peperangan di masa beliau lawan Tatar, sampai khalifah yang deg-degan, jantungnya deg-degan. Sama Syekhul Islam, tenang, dipegang begini, tenang. Berhadapan dengan Tatar. 1 juta kaum muslimin dalam 2 hari mati dibunuh, kepalanya dibunuh, dinaikin Genghis Khan. Syekhul Islam teguh gak tuh hatinya? Teguh. Membaca sirah para sahabat itu luar biasa. Ya, membuat hati kita teguh sebenarnya. Baca sirah para sahabat salafus saleh. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam, ketika membahas tentang istiqamah, beliau membawakan sebuah cerita dari Al-Imam Ibnu Aqil, penulis kitab Alfiyah, syarah kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, yang 100 bait itu. Beliau umurnya 120 tahun. Masih bisa jingkrak-jingkrakan. Nah, yang 60 tahun bisa enggak lompat? 120 tahun jika dikerahkan anak muda, lihat ya orang tua, udah kolot juga bahasa katanya gitu.
masih aja jaga gerakan, nanti kepleset loh gitu pas kita. Apa kata Al-Imam Ibnu Aqil? Hai antum semua anak muda, ini saya usianya 10 tahun. Waktu anak sekelas antum, seusia antum gak pernah maksiat kepada Allah. Hari ini Allah jaga badan saya dari keburukan. 120 tahun masih bisa lompat-lompatan. Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Orang kita 60 tahun dah apa? Susah, Allahu Akbar. Ya, ingat kata para ulama, ar-rajulu mata ala ma'asha alaih. Orang itu akan mati menurut kebiasaannya. Kalau waktu muda rajin maksiat kepada Allah, dikhawatirkan meninggalnya dalam kondisi maksiat kepada Allah. Di ketika mudanya dia aktif taat kepada Allah, maka begitu diharapkan di masa tuanya dia meninggal dunia dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini yang keberapa? Ketiga. Masih ada 20 lagi. Masya Allah. Ya, lihat kisah para Rasul. Ya cukupkan lah, nggak usah banyak-banyak lah. Ya. Apa lagi? Banyak ya. Berupa doa, zikir itu udah pasti ya. Berdoa, berzikir sudah pasti. Ya, untuk biar hati kita teguh kepada Allah. Kemudian kita berupaya agar setiap muslim menempuh jalan yang benar. Cari kebenaran. Dan terkadang orang ketika sudah mencari kebenaran begitu semangatnya, tapi dia lupa istiqomah di atas kebenaran. Semangat mencari kebenaran. Cari kajian-kajian yang sunnah di sana, di sini. Falillahilham, banyak anak muda yang kembali kepada sunnah. Tapi dia lupa terkadang bagaimana dia bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Iya kan? Karena yang kita butuhkan itu bukan sekedar cari kebenaran, tapi bagaimana kita konsisten di atas kebenaran. Dan cari teman-teman yang saleh. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili, fal yanzur ahadukum min namanya khalil. Seseorang itu tergantung dari agama temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Ya. Jadi muslim hendaklah dia apa? Mencari kebenaran dan juga orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Cari ilmu agama. Ilmu agama ini kata ulama darah daging antum. Ilmu ini agama antum, darah daging antum. Kata Imam Ibnu Sirin dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, dikatakan beliau, inna hadza ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama bagi antum, maka perhatikan dari mana antum mengambil ilmu ini, agama ini. Ya, jadi metode cari guru itu jangan ambil baiknya, buang buruknya. Ini metode yang salah, wallahi ini salah. Salah, betul. Karena nggak setiap orang bisa kita ambil ilmunya. Dan kita tidak bisa menimbang mana hak, mana batil sebatas dengan pengetahuan kita. Kalian perhatikan ya ikhwan, dari mana antum mengambil ilmu ini? Karena ilmu ini dari antum, agama antum kata para ulama kita. Ya. Yang terakhir adalah yakin kepada Allah, thiqah. Ya. Kalau antum dibilang sama teman antum, "Akhi, nanti malam datang ke rumah saya ya, kita makan bareng." Yakin enggak? Yakin. Tapi terkadang sama Allah enggak yakin. Ya. Terkadang kita enggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dengan Allah. Makanya kata Nabi SAW ketika kita berdoa harus yakin. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin." Ketika Anda berdoa yakin doa Anda Allah ijabah, karena Allah tidak mengijabah doa yang lahir dari hati yang lalai dari tidak fokus. Yakin ikhwan, karena Allah yang maha membolak-balikan hati kita, dan Allah yang memberikan kita keteguhan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada mau tanya silakan. Nah, hati yang bagaimana yang bisa seperti ayat faida fadu faisatan al-dalam dakallahu astagfir. Nah, para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathul Lahafan min Masaid Syaitan membagi hati menjadi 3. Pertama qalbun salim,
hati yang sehat. Kedua, qalbun sakim, hati yang sakit. Wa qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun yang selamat ini adalah hati yang apabila dia melihat kemungkaran, dia kenal itu kemungkaran. Ketika dia marah, dia mudah bertobat kepada Allah dan mudah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang selamat yang kita minta, yang bahkan Ibrahim minta kepada Allah, menghikayatkan keinginannya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak enggak lagi manfaat kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ini hati yang pertama ya, kawan. Hati yang selamat itu hati yang apabila melihat kemungkaran, melihat keburukan, dia kenal. Karenanya hati yang penyakit, hati yang sakit, dan hati yang mati, kata Nabi, la ya'rifu munkaran, yang tidak mengenal kemungkaran, wala ya'rifu ma'rufan, tidak mengenal keburukan dan kebaikan kecuali yang diserap oleh hatinya. Ya, kedua kata ulama, hati yang selamat ini atas sifatnya adalah hati yang lembut. Sehingga kata Nabi SAW, umat Islam yang akan pertama kali masuk surga adalah orang yang masuk surga karena hati yang lembut, seperti hati burung kata ulama. Ya. Dan kaum muslimin atau umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga yang memiliki hati seperti hatinya burung kata Nabi. Kenapa hati burung? Karena burung hatinya lembut. Nabi sebutkan hati burung itu hati paling lembut, gak punya kedengkian sama orang, gak punya rasa bencinya berlebihan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Tirmizi dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka haunan ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, jangan berlebihan, barangkali suatu saat menjadi orang yang paling Anda benci. Dan bencilah orang yang Anda benci sekedarnya, barangkali suatu saat menjadi orang yang paling Anda cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang lembut, hati enggak punya kejengkelan sama orang mukmin. Sehingga dalam hadis sahih Nabi mengatakan akan lewat penghuni surga, ternyata 3 kali orangnya itu juga. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As nginep di rumahnya selama 3 hari. Salat malam kagak orang ini, sedekah juga enggak. Dia pergi pagi pulang sore, enggak ada amal yang istimewa, enggak ada lah. Akhirnya ditanya, ya ringkasnya kata Abdullah bin Amr, sebenarnya saya mau nanya ini, kata Nabi, Anda ini penghuni surga 3 kali, orangnya anda lagi, tapi saya lihat Anda salat malam kagak, puasa sunnah juga enggak, Anda pergi pagi pulang sore, sedekah juga kagak. Kata orang ini, ma ra'aita illa ma huwa, enggak ada kecuali amalku ya kayak gitu. Tapi kata dia, kalau saya malam hari sebelum saya tidur, saya mohon kepada Allah agar Allah maafkan semua keburukan yang orang alamatkan kepada saya. Bersih hatinya. Kata Abdullah, ini nih yang kita belum mampu. Lihat, sahabat Nabi ini kalau mau tidur, dia maafkan semua kesalahan orang yang dialamatkan pada dirinya. Ya dituduh, ya difitnah, ya dibenci orang, enggak jadi masalah. Dia lebih mendahulukan ridhonya Allah. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas syai'un la yudrak. Ridhonya manusia sesuatu yang mungkin kita bisa gapai. Bisa enggak punya hati kayak gini? Mau tidur, maafin sama orang. Yang pertama kali kita maafkan istri kita, anak kita, yang mungkin tiap hari kita dibikin jengkel, ya kan? Ya, bikin marah, capek, pulang kerja bukan ditanya, ya dapat duit berapa? Belum juga lepas jaket sama helm, ditanya dapat berapa, kan gitu ya? Ya, ntar gue narik lagi nih. Iya kalau ya, lihat punya hati kayak gini tuh masya Allah. Jarang-jarang di zaman now punya hati kayak gini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah lagi ikhwan. Fadhal. Kata Bang Ato jam 8. Ya, enggak apa-apa. Ada lagi tanya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa sih batasannya kita ini berprasangka buruk dengan dari prasangka buruk sama Apa? prasangka buruk sama mawas diri. Prasangka buruk atau suuzon. Hukum asalnya suuzon haram. Ya. Dalam hadis yang dhaif disebutkan dalam sebuah riwayat, jangan ya berprasangka buruk karena seburuk-buruk sedusta-dusta ucapan. Ya, fa inna dhanna akdzabul hadis. Ini yang sahih, ya. Adapun yang dhaif karena dia bisa memakan kebaikan. 6. Para ulama mengatakan hukum asal suuzon adalah haram. Tapi para ulama menyebutkan di atasnya Syekh Shalih Al-Utsaimin yang saya ketahui, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lainnya, dan dalam ada kaidah qawaid fiqhiyah tentang dzan dan berprasangka buruk. Batasannya adalah ketika kita melihat ada qarinah, tanda-tanda orang itu ingin melakukan tindakan buruk, bahkan kita bukan hanya sekedar buruk sangka, tapi wajib buruk sangka. Contoh, antum punya motor, taruh depan rumah, ada orang mondar-mandir, buruk sangka gak? Ini mau ngapain orang nih? Jangan-jangan mau maling lagi. Itu wajib buruk sangka, kan ada kemudaratan. Antum lagi diam, tiba-tiba di loteng antum bunyi, ada apa nih di atas? Jangan-jangan ada maling. Buruk sangka wajib. Ada apa? Ada qarina. Apa qarina? Ada tanda, yaitu menguatkan dugaan kita kepada arah yang buruk. Itu boleh. Kemudian kata ulama lagi, qarina itu dari apa? Dari gelagat pembicaraan. Sehingga dulu kami belajar namanya ilmu nafas. Di Libya belajar ilmu nafas, ilmu kejiwaan. Ada orang tuh bohong, kalau bohong itu tanya, bohong nih mata ke atas gini. Dimikir dari jawaban. Mikir. Kalau antum tanya anak antum pernah berbohong, lihat kemana alis matanya. Karena biasanya karena gini. Dia nyari apa tuh? Nyari jawaban. Udah sholat belum? Gitu. Itu qarina dalam ilmu nafas, ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Yang ketiga, ada saksi. Ada saksi. Makanya dalam masalah zina ada 4 orang saksi kan, nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai kamera, itu bisa diedit. Tapi saksi melihat dukhul, dukhul nggak? Masuk farji laki-laki bos ke farji wanita, klop masuk, nggak pakai sangka-sangka laki, itu jelas masuk. Sehingga dalam masalah zina 4 orang saksi ini benar-benar ngelihat orang itu berzina. Atau ada qarina, apalagi diantaranya pengakuan. Nah, ini baru kita wajib curiga, ikhwan. Tapi kalau sekedar cuman ini kayaknya doang nggak jelas, maka nggak boleh kita curiga. Apalagi dia orang yang baik misalnya. Nah, mawas diri itu artinya al-ihtiyat, hati-hati. Ya, boleh. Bahkan kita wajib hati-hati. Karena misalnya kita melihat keburukan menyebar, ya, banyaknya pencurian motor, ya kita hati-hati, boleh pasang ini, pasang itu. Tapi jangan berlebihan sehingga melahirkan apa? Kecurigaan yang berlebihan dan mendalam. Niat teman sendiri, jangan-jangan memaling, enggak. Ya. Siapa tahu yang datangnya ustaz mengasih kitab. Siapa nih? Jadi kita nggak boleh terlalu berlebihan, terbawa psikis kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Sampai di sini, ikhwah. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua diberikan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum